Selamat sore, selamat bergabung kembali di Ngaji Channel Ngolah Jiwa. Bahwasanya kemarin kita telah membahas tentang konten kolektif unconscious, dan pada sore hari ini kita akan membahas lebih spesifik lagi, yaitu tentang hero archetype atau image pahlawan. Dan pada hari ini kita kedatangan host Ngopi Ngobrol Peduli. Selamat sore Caan. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Dan kita akan diskusikan tema hari ini bersama host Ngopi Ngobrol Peduli dan seorang analis Jungian, yaitu Pak Dimino. Selamat sore Pak Dimino. Langsung saja kita mulai diskusinya. Tapi Pak Dimino, sebelum kita melanjutkan diskusi, kita mereview bahwasanya archetype itu seperti apa. Oh iya, archetype itu adalah, jadi menurut Jung ya, archetype itu adalah konten yang ada di jiwa tidak sadar kita yang kolektif. Artinya semua orang memiliki sama, dan konten archetype itu archetype itu seperti apa ya, pola perilaku spiritual dan pikir yang potensial, yang sudah ada pada diri manusia sejak awal. Ibarat orang lahir itu seperti kita beli komputer baru, di mana di dalam komputer itu sudah ada aplikasinya. Nah, tinggal aplikasi itu nanti dipakai atau tidak. Manusia juga begitu. Begitu lahir sudah ada archetype. Jadi sudah ada archetype image. Jadi archetype image itu sudah ada simbol-simbol kan. Nah, sudah ada aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi hero kepahlawanan. Jadi manusia lahir itu sudah ada hero archetype. Itu. Mungkin ada pertanyaan dari Caan atau sudah jelas? Nah, ini ada sedikit mungkin bisa membedakan ya, perbedaan. Saya kan pernah di sebuah toko buku ada juga ada judul The Power of Kepepet. Bedanya dengan hero archetype itu apa Pak? Oh, The Power of Kepepet. Iya. Ya, The Power of Kepepet ini biasanya ini lebih cenderung ke insting. Oh, Insting ini juga ada di jiwa tidak sadar kita, sama, berada di wilayah yang sama. Cuma kalau insting itu sifatnya biologis, jadi sudah langsung bereaksi ya. Jadi begitu ada dalam bahaya, adrenalin kita itu keluar, dan kita bisa bergerak tanpa kendali kesadaran, dia bisa bergerak sendiri. Nah, ini insting ini juga masuk dalam jiwa, konten jiwa tidak sadar kita. Tapi ini kaitannya dengan biologis, proses biologis. dengan logis. Iya. Kalau hero archetype ini di apa? Jiwa, mind, soul, jiwanya. Jadi manusia itu sudah punya karakter. Karakternya macam-macam. Dan karakter ini sudah lahir, sudah ada. Menurut Jung begitu. Dan karakter apa itu yang disebut archetype ini, pola perilaku, pikiran, spiritual, dan gerak ini sudah ada di jiwa manusia. Ya tadi seperti aplikasi. Jadi kalau manusia itu, tubuh manusia ini komputer, sudah membawa aplikasi. Kalau nggak dipakai ya nggak muncul. Tapi bisa disengaja itu bisa. Heroic archetype itu apa bisa disengaja? Ya karena hero archetype itu berada di jiwa tidak sadar, kita tidak tahu. Tidak tahu ya. Nah, itu masalahnya, manusia tidak tahu. Karena itu
biasanya di dalam proses individuasi, proses individu itu proses perjuangan yang heroik ini, ya karakter heroik itu perlu memang ada figur orang yang tua atau orang bijak, karena itu sifatnya memandu. Biasanya orang hidup itu sebelum memutuskan memulai berakting sebagai pahlawan mesti ada yang memberi saran, memotivasi. Itu maksudnya. Jadi seperti aplikasi komputer. Jadi kalau kita nggak pakai ya nggak bisa. Dan kita juga nggak tahu isi aplikasinya sebelum kita ada masalah baru kita mencari. Ya, begitu. Lalu terkait dengan tema hari ini, hero archetype. Ya. Nah, hero archetype itu apa, Pak? Hero archetype itu adalah hero image. Jadi simbol heroik, simbol kepahlawanan. Semua manusia menurut Jung, every man is a hero in his life. Jadi sebenarnya setiap manusia itu berpotensi jadi hero di dalam hidupnya, apakah itu menyelesaikan masalahnya sendiri atau yang bersifat lebih luas, ya itu masalah skala. Ya. Jadi manusia pola heroic archetype itu cirinya pada saat kita berani melakukan sesuatu yang orang pada umumnya itu tidak berani, sedikit tidak masuk akal gitu, tapi kita berani. Nah itu tanda-tanda karakter heroik. Dan prosesnya biasanya orang-orang yang aktif hero archetype-nya ini pada awalnya dia tidak sadar dan tidak tahu. Baru setelah ada kejadian itu baru muncul. Nah itu. Jadi mulai tidak tahu terus menyadari, terus baru menyelesaikan tugasnya sebagai hero. Dan biasanya urutan prosesnya hero itu mesti diawali dengan tidak normal atau merasa tidak ada masalah. Jadi kemudian langkah berikutnya adalah inisiasi. Inisiasi itu menyadari bahwa dia harus bertindak melawan tantangan. Dan pada akhirnya nanti dia sukses menemukan dia kembali dengan sebagai jiwa yang merdeka dan bahagia. Nah, kalau dalam film dia jadi pahlawan yang disambut oleh masyarakat. Jadi ada 3 tahap. Dari tahapan yang pertama adalah ada masalah intinya. Kemudian yang kedua adalah inisiasi. Jadi timbul motivasi untuk memulai, berani melawan tantangan. Cirinya di situ, berani melawan tantangan yang orang lain tidak berani. Maka akhirnya nanti berhasil. Tapi proses berhasil selalu berhadapan dengan monster. Dan pada saat dia bisa mengalahkan monster itu berhasil. Kemudian tahap terakhir pulang jadi pahlawan. Ya kalau dalam jiwa kita sudah merdeka, happy, begitu. Itu polanya. Lalu ada satu pertanyaan di pikiran saya, fungsi hero archetype itu apa? Atau untuk menyemangati diri sendiri atau bagaimana? Ya, fungsi hero archetype seperti teori Jung bahwa manusia ini kan dikendalikan oleh ego, Ya. tapi ego ini masih belum dirinya sendiri, aku ini. Hero archetype itu dibutuhkan supaya bisa menemukan jati diri kalau secara kejiwaan. Jadi secara kejiwaan heroik ini, karakter heroik ini, aplikasi heroik ini, archetype ini adalah piranti untuk mencapai jati diri, kebahagiaan yang benar-benar bahagia. Bukan hanya senang, tapi betul-betul bahagia. Nah, itu fungsi
dari heroic archetype. Kalau kita sebut aplikasi, nah ini piranti untuk mencapai pada jati diri, jiwa yang merdeka. Nah ini saya punya pertanyaan. Ya. Jadi Pak menyebutkan bahwa the man, Every man is a hero. Every man is a hero in this Life. life. Ya. Jadi kan setiap manusia itu adalah Pahlawan pahlawan. dalam hidupnya. Kalau saya boleh menganalogkan di dua tokoh pewayangan ya, ada tokoh Pandawa dan tokoh Kurawa. Iya. Di tokoh yang jahat dan tokoh yang baik, Pandawa yang baik dan tokoh Iya. yang Kurawa ini adalah juga jahat. Masing-masing kan memiliki pahlawan. Betul. Betul. Nah konteksnya hero ini di mana? Apa dua-duanya ini memang hero atau? Iya. Kalau konsep moralitas ya yang benar dan yang salah ya. Oke. Tapi kalau konsep kejiwaan itu yang negatif dan yang positif. Dimanapun posisinya, mau posisi di Kurawa atau di Pandawa bisa jadi pahlawan. Bhisma bisa jadi pahlawan, walaupun di pihak Kurawa. Basukarno juga bisa jadi pahlawan, walaupun melawan Pandawa. Tapi yang dimaksud pahlawan di sini adalah keberanian untuk bertindak dalam situasi yang orang pada umumnya tidak akan berani melakukan dan dampaknya positif. Nah ini pahlawan. Nah kalau negatif, nah ya bukan pahlawan, belum pahlawan. Pahlawan. Pasti itu pahlawan berarti dampaknya ke positif ya. Iya. Sesuatu yang bermanfaat bagi orang Iya, banyak. seperti kita jadi pahlawan diri kita sendiri. Kalau semuanya kita bisa ngatasi, tindakan-tindakan kita itu menghasilkan sesuatu yang positif. Gitu. Lalu contoh dari hero archetype sendiri Ya, seperti biasa contoh aplikasi heroik ini atau hero archetype ini adalah dalam pewayangan ada. Yang paling umum biasanya hero itu ada hero di bidang ekonomi, di bisnis kan gitu ya. Hero di bidang kemanusiaan ya. Nah saya ambil ini contohnya Bima ya. Wakudoro ya Bima. Ini waktu dia menjadi hero untuk menemukan jati dirinya. Ini tidak pakai musuh, hanya berjuang untuk menemukan dirinya sendiri. Jadi tidak hanya ekonomi, ini sudah termasuk spiritual. Nah ini contoh hero yang lengkap itu ya Bima. Dikatakan lengkap karena dia baik intelektual maupun spiritualnya ada di situ. Jadi contohnya Bima. Pada saat pertama Bima seperti biasa seorang pahlawan mesti ada penasehatnya. Iya. Orang tua, orang bijak, orang jujur. Bima pun punya. Ini memang sudah model hero itu nggak pernah muncul sendiri, mesti ada yang memotivasi. Cuma bentuknya nggak tahu apa itu pendito, apa itu ayah sendiri atau siapapun yang bijak. Nah, Jurno lah yang memberi arahan sehingga Bima berani memulai proses inisiasi. Proses awalnya kan keresahan Bima. Iya. Sebetulnya hidup itu apa? Nah, akhirnya ada yang mengarahkan, kemudian dia memulai menginisiasi perjuangan. Termotivasi mencari dirinya yang sejati. Yaitu pertama tidak langsung diri sejati, tidak begitu. Suruh mencari Mata air Tirta Perwitasari. Tirta Perwitasari, air kehidupan, dunia hidup ya. Suruh mencari air kehidupan, itu yang nanti betul-betul hidup. Akhirnya dia disuruh dia suruh masuk hutan. Tapi sebelum dia masuk hutan, Bima pamit pada keluarganya. Ibunya menangis, saudara-saudaranya menangis, terutama ibunya. Tapi
Bima tak tergoyahkan, walaupun ibunya sendiri tak tergoyahkan. Padahal biasanya orang itu patuh kepada seorang ibu. Iya. Bahkan dikatakan surga ada di telapak kaki ibu. Tapi ini simbol bahwa Bima sudah berjuang untuk melepas ketergantungan kepada ibunya. Yang kalau dalam ilmu jiwa mother complex. Jadi perjuangan manusia yang pertama adalah lepas dari ibunya, karena yang peduli terhadap hidupnya seseorang itu hanyalah ibu yang tulus. Nah, ini juga Bima bisa merelakan itu. Artinya apa? Ini simbol bahwa saya sudah mandiri. Saya mau berdiri sendiri karena nanti pada akhirnya nanti jadi diri itu sendiri. Jadi dia perjuangan pertama dia melepas ikatan dari cinta ibunya. Tidak berarti jelek. Artinya ini perjuangan untuk mandiri. Setelah itu dia masuk ke hutan. Hutan ini adalah simbol sedo ini. Hutan terlarang loh ini. Jalmo moro, jalmo mati. Jadi pada jiwa manusia itu kan ada bayangan sedo. Ada monster di sini yang mengancam kita kan gitu. Di hutan di situ juga ada dua monster yang bisa mengacaukan hidup manusia. Tapi kan Bima tidak tahu sebelum dia masuk ke hutan itu. Bagaimana dia bisa mengenali sedonya? Sedo itu kan di dalamnya ada nafsu-nafsu kita. Kita tidak tahu, tapi itu cukup membahayakan kita. Diselami oleh Bima masuk ke hutan terlarang, jalmo moro, jalmo mati, berani masuk ke dunia yang tidak pasti. Simbolnya memahami dunia gelapnya, sisi buruknya. Di situ dia bertemu dua monster, Rukmoro dan Rukmoko. Dua raksasa. Akhirnya dia harus mengalahkan dua raksasa itu. Tapi setelah dua raksasa itu terkalahkan, dia justru memberi kekuatan kepada Bima. Sama orang yang punya dalam psikologi sisi gelapnya. Kalau dia berani memahami sisi gelapnya, caranya gimana? Ya, memasuki itu. Dia paham dan akan menjadi kekuatan. Nanti akan bisa, justru akan mendukung perjuangannya. Kalau menurut saya, dua monster ini adalah insting kita, yaitu insting bertahan hidup dan insting menghadapi kematian. Dalam bahasa Inggrisnya bisa defense survival dan death survival. Defense survival adalah jadi insting-insting yang bergerak mandiri tanpa diperintah, bisa mempertahankan hidup. Yang death survival bagaimana menghindar dari kematian. Wah, ini masuk ke Bima. Dua raksasa ini masuk ke tubuhnya Bima, sudah menjadi bagian daripada dirinya. Sedo sudah terintegrasi di dalam diri itu. Makin kuat, sudah tidak menghalangi lagi Sedo. Pulang menemui Bathara Durna. Akhirnya dia mengatakan, saya ketemu dua raksasa, tapi mereka mengatakan tidak ada yang namanya Tirta Perwitasari. Gimana ini, Bapak Durna? Informasi yang mana yang benar? Bapak Durna, iya, dengan bijak, yaitu satu ujian supaya kamu mendapatkan kekuatan untuk bekal mencari Tirta Perwitasari. Lalu di mana Bapak Durna? Itu ada di Samudra Agung. Samudra Agung, lautan yang luas. Kamu harus masuk lautan yang luas. Di
Di situ kamu akan menemukan Tirta Perwitasari. Wah, tanpa tunggu lama, Bima langsung bergegas menuju ke lautan. Dalam proses perjalanan menuju lautan, saudara angkatnya mengejar Bima. Nah, saudara angkat ini Anoman, "Hei Bima, berhenti. Jangan percaya pada Guru Bima. Kamu akan mati nanti di Samudra Agung." Nah, ini juga simbol Anoman ini, bahwa secara rasional kamu nggak mungkin bisa masuk Samudra Agung itu. Hilang kamu nanti, nggak kembali kamu nanti. Akhirnya tetap itu urusan Guru Bima, tetap sudah dalam proses pencarian ya. Sudah gak terpengaruh oleh akalnya ngitung-ngitung ini bahaya, ini mana nggak bisa, nggak sukses untuk kan gitu ya. Terus tapi si Bima terus berjalan, tapi gak terima ini si Anoman itu, dia diseret kemudian mau dilumpuhkan Bima. Oh ini akal juga mau melumpuhkan perjuangan sih kadang-kadang. Akhirnya perang si Anoman sama Bima. Saudara ini, yang satu kasihan takut dia mati, yang satu bersikukuh untuk mencapai tujuannya. Sama-sama benernya ini, tapi bisa berkonflik. Tapi akhirnya Anoman terkalahkan dan ditinggal Anoman, dia masuk Samudra Agung. Di situ ketemu monster besar yang disebut naga. Nah, inilah perjuangan untuk mencapai cita-citanya. Dia harus bergulat dengan ular naga. Ular naga itu juga monster. Dan dia harus bergelut, karena di lautan itu adalah, bisa dikatakan ini adalah lautan tak terbatas. Jadi kita harus masuk kepada jiwa tidak sadar kita yang luas, yang amat luas. Kesadaran hanya sedikit, seluas samudera. Dia tenggelam setelah perang dengan monster, dia berhasil mengalahkan dan dia tenggelam. Dia bisa menguasai ini karena dia sudah dapat dua kekuatan itu tadi. Sehingga lautan ini bisa juga diibaratkan sebagai pengetahuan, baik pengetahuan spiritual maupun pengetahuan yang intelektual. Ini samudera lautan dia geluti, kemudian sampailah dia di dasar laut. Di dasar laut itulah dia sudah tidak bisa apa. Pada saat di situ dia melihat Dewa Ruci. Nah, ternyata Dewa Ruci itulah dirinya sendiri. Itulah jiwanya yang utuh. Dewa Ruci adalah dirinya sendiri. Kemudian dia pun masuk ke tubuh Dewa Ruci lewat telinganya. Tentu saja telinga hati, tidak telinga ini. Dewa Ruci itu dirinya, ingsunnya. Nah, dia masuk lewat telinganya. Ini juga simbol bahwa telinga itu adalah telinga hati. Hatinya yang mendengar, bukan rasionalnya yang mendengar. Disitulah dia menyatu. Dan setelah dapat wejangan, maka dununge urip sudah cukup jelas. Dan dia sudah bertemu. Gitu. Dan pulanglah dia sebagai pahlawan, Riten sebagai pahlawan. Dan kan ini juga pahlawan spiritual, juga kesatria. Akhirnya banyak orang yang belajar dari Bima, Dewa Ruci. Ya, gitu ceritanya. Jadi simbolnya begitu. Sedikit saya kaitkan dengan kehidupan saya, ternyata wow begitu. Mirip-mirip gitu. Iya, mirip, semua orang sama. Archetype.
tadi ya, Iya. simbol-simbol jiwa kita, pola-pola pikir jiwa kita itu sama. Saya dengan Jaan sama. Karena ini kolektif unconscious. Jadi archetype itu isinya kolektif unconscious. Ketidaksadaran yang kolektif artinya sama. Jiwa kepahlawan kita itu sama. Buktinya kalau kita nonton Harry Potter, wah gerakannya heroik ya. Kita menghanyut, memang diri kita sendiri. Iya. Itu diri kita sendiri, makanya kita hanyut. Kadang kita sedih, kadang kita menangis. Ya itu diri kita. Sama, kolektif, unconscious, archetype, simbol-simbol kolektif, aplikasi kolektif. Nah gitu. Baik. Gimana? Mungkin dari Caan ada pertanyaan. Sudah cukup jelas, tinggal praktek saja. Baik. Iya. Terima kasih Oh, gitu. untuk penjelasan pada sore hari ini. Oke. Terima kasih juga untuk Caan telah meluangkan waktu berkenan menghadiri pengambilan video pada sore hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pemirsa di rumah yang telah menonton video ini sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.